Kadang-kadang kita sudah tua, ini perasaan kita masih muda aja. Gitu. Ya. Tapi begitu dites, nah nggak kuat lagi. Perasaannya masih muda gitu. Nah, karena perasaan tadi coba naik gunung. Nah di tengah jalan udah mati mesin. Nah, sudah nggak bisa lagi. Jadi perasaannya masih ada. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi tetap ada qadirun, muridun. Nah, muridun itu artinya apa? Yang memberi kehendak. Nyawanya iradat. Kalau iradat yang tampil ke permukaan, si muridunnya itu tersembunyi. Kenapa? Karena dia yang memunculkan iradat. Ada muridun, ya qadirun, muridun, alimun, alimun yang memberi ilmu. Nah, ilmu itu bisa tampil ke permukaan. Karena kita tahu api itu membakar, kita jauhi kan? Tak mau kita. Tapi yang membuat adanya ilmu itu ya si alimun itu. Jadi yang namanya sifat maknawiyah itu sifat yang tersembunyi. Ya. Qadirun ya yang memberi kuasa. Ya. Muridun yang memberi kehendak. Alimun yang memberi ilmu. Hayyun yang memberi hidup. Nah kalau hidup hayat itu sendiri bisa kelihatan, bisa bergerak dia, kan? Bisa berubah. Tapi kalau hayyun tak kelihatan, maka dia tersembunyi, gitu ya. Ya jadi membuat adanya hayat ya si hayyun itu. Nah begitu juga basirun, basirun yang membuat adanya basor. Ya. Nah basor itu casing-casingnya mata, gitu ya. Nah begitu kita melihat, nah itu namanya basor. Tetapi kadang-kadang basar itu dicabut oleh Allah dari kita, tapi basirunnya tidak. Nah, contohnya, kadang-kadang pandangan basirun itu lebih kencang Pak daripada pandangan basar. Kalau basar, balik dinding sudah nggak kelihatan lagi. Nah, tapi kalau kita gunakan basirunnya, gitu ya, penjamin mata, coba lihat rumahnya di kampung, kelihatan nggak? Kelihatan. Gitu. Basarnya kita coba matikan dulu. Nah, penjamin mata, nggak kelihatan kan? Nah, coba pandang dengan basirun. Pandang rumah kita di kampung. Nggak usah di kampung ya lah, di Villa Citra itulah. Nah, rumah kita di Villa Citra. Nah, kelihatan itu. Kalau bahasa Lampungnya janah-janah. Nah, itu ya. Begitu jelas kelihatan. Yang melihat itu siapa itu? Si basirun itu. Gitu. Makanya kalaupun basor itu sudah nggak ada dari kita, tetapi basirun tetap ada. Jadi yang tersembunyi itu, yang membuat adanya basor. Sami'un juga begitu. Sami'un itu yang membuat adanya sama. Kalau sama kan pendengaran. Ada orang ngomong kan kedengaran sama kita, nyata kan. Tapi ada orang dicabut samanya oleh Allah, tapi sami'unnya masih ada juga. Nah, si sami'unnya. Makanya kalau sama ini kan dia menempati rumah yang masih bagus ya. Telinganya masih bagus, ada sami'unnya di situ. Tapi kalau dia bocor, nah berangkat sami'unnya. Masa nunggu rumah bocor, nggak mau dia. Nah, jadi itu kalau sami'un itu yang menghidupkan apa namanya sama. Nah, mutakalimun. Nah, mutakalimun itu yang membuat bisa berkalam. Nah, kalau kalimat bisa kita ini kan kita apa namanya berkalam. Tapi kalau mutakalimun yang membuat bisa berkalam. Nah, nih jadi 4 ya bagian. Sudah kita kaji. Yang pertama nafsiyah, sifat wujud. Kemudian salbiyah 5 sifat. Apa itu? Idam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat manawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah ini. Jadi sifat 20 itu dibagi 4 bidang atau 4 bagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah sekarang kita lanjut. Ya. Kita kan mencari isi dari 2 kalimat syahadat itu. Nah, di situ fokusnya.
Coba kita lihat lagi ya. Sifat nafsiyah ya, menunjukkan ada kalimah la ilaha illallah itu dibagi kepada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Jadi 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Sifat nafsiyah terhimpun di dalam kalimat la. Sifat salbiyah terhimpun pada kalimat ilaha. Sifat ma'ani terhimpun pada kalimat illa. Sifat ma'nawiyah terhimpun pada sifat jalalah. Lafaz jalalah itu menghimpun sifat ma'nawiyah. Ya, jadi la ilaha illa Allah. La menunjukkan sifat nafsiyah, ilaha menunjukkan sifat salbiyah, illa menunjukkan sifat ma'ani, Allah menunjukkan sifat ma'nawiyah. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan diri kita. Gitu ya. La menunjukkan sifat nafsiyah, wujud. Nah, wujud itu pada kita tubuh. Berarti la itu menunjukkan tubuh pada kita. Satu, itu kesimpulannya itu. Ya, jadi supaya kita paham kalimat la ilaha illallah itu. Kan sedih juga kita kadang-kadang orang benci betul sama zikir la ilaha illallah itu. Ya, padahal itu kalimat teragung. Nah, kenapa mereka nggak senang kalimat itu? Ya karena nggak ngerti, nggak paham. Nah, maka saya ingin jelaskan itu apa hubungan kalimat la ilaha illallah itu dengan diri kita ya. Ya. Kalimat la itu menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya diri. Nah, pada kita menjadi tubuh. Nah, ketika kita melihat ada seseorang, itu karena kita melihat ada tubuhnya. Ketika kita menanyakan ada seseorang nggak ada. Nah, itu karena tubuhnya sudah nggak ada. Jadi la menunjukkan tubuh pada kita. Lalu ilaha itu menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyah. 5 sifat ini tidak terlihat, Pak. Ya, dia tidak terlihat, tetapi diyakini oleh hati kita. Dan sifat qidam itu tidak berwujud. Kayak apa sih sifat qidam terdahulu itu? Enggak. Dia hanya mensifatkan khabar saja. Meja ini baru. Nah, bentuk baru itu enggak kelihatan. Tetapi mengisyaratkan bahwa meja ini tidak usang. Itu namanya kita memahaminya berkeyakinan dengan hati. Baqo kekal. Seperti apa wujud daripada baqo? Enggak kelihatan. Jadi sifat salbiyah itu hanya bisa diyakini oleh hati kita. Idam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat itu diyakini oleh hati. Maka kalimat ilaha menunjukkan hati kepada kita. Ya. Kemudian ilah menghimpun sifat ma'ani. Kan sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, ayat sama basar, kalam. Ya, sifat ma'ani ini kan 7. 6 sifat sangat tergantung dengan hayat. Adanya hayat, maka muncullah sifat yang 6 macam itu ke diri kita. Ada hayat misalnya, maka muncullah qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Tak ada hayat, maka sifat yang 6 itu tak muncul. Maka yang ada pada kita itu hayat, itu artinya nyawa pada kita. Jadi kalimat ilaha, ya, kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Lafaz jalalah Allah, ya, itu menghimpun sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Nah, yang tersembunyi pada kita namanya rahasia. Jadi lafaz Allah menunjukkan rahasia pada kita. Makanya diri kita ini terdiri di 4 lapis itu. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. La ilaha illa Allah. Nah, jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebenarnya lagi membaca diri sendiri. La itu apa? Tidak. Yang ditidakkan mana? Nah, ini tubuh ini nggak ada. Si tubuh ini nggak ada pada hakikatnya. Ya. La ilaha menunjukkan hati.
illa menunjukkan nyawa. Lalu ada kalimat isbat, illallah, melainkan Allah. Jadi tubuh tak ada, hati tak ada, nyawa tak ada, yang ada Allah. Gitu. Maka selalu kita dengungkan biar telinga ini paham, ya, biar telinga itu ngerti bahwa kamu ini nggak kuasa. Jangan ngomong kamu kuasa, jangan ngaku-ngaku kamu kuasa. Yang kuasa itu Allah. Ini nggak, sombongnya bukan main, ngaku kuasa, ngaku berilmu, ngaku kaya, duitnya banyak. Yang punya itu Allah. Gitu. Nah makanya sering-sering nyebut la ilaha illallah, biar sadar dulu diri kita. Nah makanya ketika zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu mesti menggunakan dua bahasa. Bahasa verbal atau bahasa lisan dengan bahasa tubuh. Maka kita zikirnya itu mesti bergerak tubuhnya, Pak. Jangan diam. Saya lihat tadi ada yang diam tubuhnya. Suaranya kencang tapi tubuhnya diam. Nah, dalam berzikir mesti ada tubuhnya juga ikut berzikir. Kalau bahasa lisan la ilaha illallah itu bahasa lisan. Tapi bahasa tubuh geraknya itu. Nah, itu bahasa tubuh. Gerakan itu memakomkan zikir, itu artinya tubuh kita juga ngomong la ilaha illallah. Mulai dari ucapan sampai kepada tindakan. Jangan hanya ngomong aja la ilallah tapi tindakannya malin, kata. Nah, ngomong la ilallah tapi tindakannya judi, itu nggak bisa. Jadi dari ucapan sampai ke perbuatan harus sesuai la ilaha illallah. Maka diajar tubuh ini. Jadi angguk-anggak itu, Pak, bukan sekedar ngangguk-nganggak. Ya, ada maksud itu. Supaya tubuh ini tahu la ilaha illallah, sadar kalau tubuh ini juga nggak ada gitu. Nah, maka kita bergerak. Jadi makanya kita harus memakomkan zikir itu ya sesuai dengan yang kita pelajari di dalam kajian talqin zikir dalam tarekat ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya itu posisi kalimat syahadat. Jadi kalau kita simpulkan mana isinya? Isi dua kalimat syahadat itu zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Nah, ada nggak di diri kita ini? Ada. Ada. Ya, kalau zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Kalau dibawa ke diri kita, itu zat kita mana? Kalau zat kita itu kan ruh kita, nyawa kita, sifat pada kita itu tubuh pada kita, kan gitu. Cuman tubuh kita ini dianggap tidak ada. Kemudian sifat pada kita atau ruh itu menunjukkan sifat pada Allah. Jadi kalau pada Allah rahasia pada kita, sifat pada Allah itu nyawa pada kita. Nah, jadi oleh karena itu zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Maka oleh karena itulah isi dua kalimat syahadat itu zat dan sifat itulah. Nah setelah kita memahami zat dan sifat, itu ya. Nah, begitu kita ingin mengkaji lebih jauh, gitu ya. Mulai kita mengucap katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, apa ini? Ini dialog antara zat dan sifat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, kata sifat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata zat. Nah, jadi berdialog zat dan sifat. Jadi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan itu adalah sifat, yang disaksikan itu adalah zat, gitu ya. Siapa yang jadi saksi? Yang jadi saksi tubuh kita. Kena mulut kita yang ngomong. Ya, kalau tubuh kita ini nggak pernah ketemu Allah, enggak. Ya, yang ketemu Allah itu ruh kita. Maka si ruh itulah yang menyaksikan. Ya makanya dulu pernah saya sampaikan ada doa yang mungkin ya perlu kita biasakan untuk mengamalkan. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika
Ya Allah, terangilah tubuhku ini dengan ketaatan kepada. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika. Batinku bermahabbah kepadamu. Wa qalbi bi ma'rifatika. Hatiku bermakrifat kepadamu. Wa ruhi bi musyahadatika. Ruhku bermusyahadah denganmu. Wa sirri bi istiqlal ittisali hadratika. Rahasia diriku bebas berhubungan denganmu. Nah, saya kira itu perlu untuk kita amalkan. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika wa ruhi bi musyahadatika wa sirri bi istiqlal ittisad haddatika ya zal jalali wal ikram. Nah, saya kira demikian dulu Bapak Ibu materinya, karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut kalau masih ada waktu untuk diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.